Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galia Dewi Caksono dengan NIM H54012210141. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis ARCH dan GARCH. Nah, sebelum kita melakukan analisis ya, kita harus mengetahui dulu nih apa itu ARCH dan GARCH melalui 5W1H. Nah, ini apa itu analisis dari ARCH dan GARCH? Nah, ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis volatilitas dalam data deret waktu atau time series. ARCH ini memperhitungkan hubungan antara volatilitas saat ini dengan masa lalunya, sedangkan GARCH ini menyempurnakan ARCH dengan memasukkan efek autoregresif dalam variansnya sendiri. Nah, ini siapa yang memperkenalkan? ARCH ini diperkenalkan oleh Robert F. Eagle dan meraih Nobel Ekonomi pada tahun 2003 saat itu. Terus model GARCH ini dikembangkan lagi oleh tim Boler-Slave sebagai penyempurnaan dari ARCH dengan menambahkan unsur moving average dalam volatilitas, sehingga model ini lebih fleksibel dalam menangkap dinamika volatilitas pasar keuangan. Nah, ini kapan? Ini diperkenalkan model ARCH pada tahun 1982 dan GARCH dikembangkan pada tahun 1986 sebagai perbaikan dari ARCH. Model ini digunakan ketika menunjukkan pola volatilitas yang tidak konstan. Saat ini, model ini sering digunakan dalam analisis volatilitas keuangan dan risiko investasi. Nah, ini kenapa kita harus mempelajari ARCH dan GARCH? Nah, ini tuh penting karena banyak data keuangan menunjukkan volatilitas yang tidak stabil atau bersyarat terhadap kondisi sebelumnya. Model ini itu membantu dalam peramalan volatilitas yang berguna untuk analisis risiko investasi, penentuan harga opsi, serta kebijakan moneter. Dengan memahami ini, pelaku pasar dapat mengurangi ketidakpastian dan mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Nah, ini di mana digunakan, ini tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan banyak hal, dari mulai pasar keuangan, analisis saham, harga sahamnya, terus nilai tukar mata uang, suku bunga, dalam ekonomi makro bisa peramalan inflasi, perdagangan komoditas, serta manajemen risiko keuangan. Nah, kalau dalam lembaga keuangan ini ada hedge fund, bank sentral, dan investor asing ini juga sering menggunakan untuk mengukur dan mengantisipasi tingkat risiko dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, ini bagaimana cara menganalisisnya? Yang pertama, ini ada memeriksa heterokedasticity, ini menggunakan uji ARCH-LM yang melihat apakah volatilitas berubah seiring waktu. Setelah itu, menentukan model yang tepat menggunakan ARCH atau GARCH. Nah, di mana P dan Q-nya ada orde dari modelnya. Terus yang ketiga ada estimasi parameter menggunakan metode maksimum likelihood estimation atau MLE untuk menentukan parameter terbaik. Uji kelayakan model menggunakan diagnosis seperti Lyungbox atau ARCH-LM untuk memastikan model sesuai. Dan terakhir interpretasi dan prediksi menggunakan model yang sudah dikembangkan untuk meramalkan volatilitas di masa depan. Nah, segitu aja. Selanjutnya kita akan pengaplikasian menggunakan software. Sampai jumpa di pengaplikasiannya. Kali ini kita sudah ada di dalam software RStudio. Kita akan lanjut di pengaplikasiannya. Pertama kita masukkan datanya melalui import dataset, melalui Excel. Karena datanya di Excel, kita ke browse. Kita cari letak filenya. Ada di sini. Kita open. Kita ganti aja namanya agar lebih simpel. Kita ganti ke data 1. Di sini karakternya kita ganti ke numerik karena data ini data numerik. Nah, setelah itu kita impor aja. Nah, setelah itu baru kita bisa olah datanya. Kita masukkan R-script-nya. Nah, karena script-nya ini rumusnya sangat banyak dan memakan waktu, jadi di sini aku udah siapin. Sini kita kontrol aja, kita copy. Kita kembali ke RStudio-nya, kita paste. Sini kita akan mulai pengaplikasiannya. Pertama, dari data yang dari Excel tadi, kita akan men-set nih datanya itu menjadi data time series. Tuh, pertama kita klik ini yang di baris 1. Kita run aja. Nah, setelah itu
kita masuk ke package. Setelah itu kita scroll, kita cari XTS. Di sini di sebelah kanan, kita centang aja. Setelah itu masuk ke baris ketiga, ini kita datanya kita masukin antara 2020 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Ini bisa kita run aja. Setelah itu kita bisa ganti variabelnya dengan kurs. Di baris keempat kita run aja. Setelah itu kita bakal lihat view dari kursnya. Kita run. Nah, di sini sudah jadi format datanya menjadi time series daily atau harian. Datanya kita kembali lagi, kita akan melihat plot. Tadi kan baru terlihat di data ininya aja ya, angkanya. Di sini kita akan melihat plotnya. Kita run aja. Nah, di sini udah terlihat grafik dari fluktuasi nilai tukar USD terhadap rupiah. Ini di sini tadi masih kurang ya USD harusnya. Nilai tukar USD terhadap rupiah. Lalu kita akan menguji stasionaritas menggunakan, pertama kita set dulu di package, kita cari itu, ketik aja di sini T-series. Di sini kita centang, setelah itu masuk di T-seriesnya, kita pilih ADF test. Nah, setelah itu baru kita bisa ADF test di taraf level. Kita coba lihat dulu. Nah, di sini muncul hasilnya di keyfoldernya. Di sini p-value-nya menunjukkan angka 0,5. Di sini masih belum stasioner, belum di bawah 0,05. Maka kita perlu difference-kan atau diverse difference di sini. ADF test tinggal menambahkan kata div, setelah itu bisa kita run. Nah, di sini ternyata masih error in ADF test karena terdapat NA. NA ini apa? Karena kalau di baris pertama ini terdapat NA di baris pertama kolom pertama. Nah, di sini karena ada error, maka kita hapus, kita hilangkan di baris pertama. Makanya kita tambahkan -1 di bagian sini. Kita run aja. Nah, di sini udah berhasil. Di sini p-value-nya 0,01, sudah stasioner. Ini alternatif hipotesisnya yaitu stationary, karena sudah di bawah 0,05. Setelah itu, kita akan memilih model ARIMA. Dengan cara kita masuk ke package lagi, kita cari di sini, namanya forecast. Ini kita centang, kita masuk, kita cari auto ARIMA. Di sini kita klik aja auto ARIMA. Setelah itu kita masukkan ini auto ARIMA kurs trace jadi T. Langsung kita run. Nah, di sini muncul nilai pemilihan ARIMA-nya. Di sini sudah muncul. Nah, di sini base model ARIMA-nya sudah terlihat di 0, 1, dan 1 dengan sini 4563,43. Nah, di sini nilai IC-nya tadi sudah disebutkan. Lalu kita akan melihat model ARIMA-nya. Dengan cara ini, kita run aja. Setelah itu, kita akan melihat koefisiennya. Pertama, kita masuk ke package lagi. Kita ketik, kita cari LM test. Nah, di sini kita masuk ke LM test-nya. Lalu kita cari coef test. Nah, di sini coef test-nya sudah berhasil, maka kita bisa lihat koefisiennya dengan masukkan coef test model 1. Ini kita run aja. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Nah, di sini ternyata hasilnya sudah stasioner nih, p-value-nya di bawah 0,05. Tapi, kita apakah sudah cukup sampai di ARIMA saja atau
kita perlu lanjutkan sampai dengan arch sesuai dengan pembahasan kita. Dengan menentukan apakah ada heterokedastisitas atau tidak. Nah, kita harus mengecek itu terlebih dahulu. Pertama, caranya kita masuk ke package lagi. Kita di sini cari ATSA. Nah, di sini ATSA. Kita centang aja ATSA-nya. Lalu ketika kita sudah mengaktifkan ATSA, maka kita bisa langsung masukkan arch test-nya di sini. Kita akan mengetes arch-nya. Kita run. Nah, di sini sudah muncul Q-test-nya. Sini juga ada grafik di sebelah kanan. Di sini sudah kesimpulannya heterokedastisitas, berarti terdapat heteronya. Lalu kita bisa lanjutkan dengan arch. Nah, variabel kurs ini kan stasioner pada first difference ya. Nah, first difference ini dikurangi observasi yang pertama. Nih, tadi kan kita udah mengurangi baris pertama ya. Nah, setelah itu kita analisis lagi di sini menggunakan arch-nya. Sama kita langsung run aja di sebelah sini. Kita run sekali. Lalu kita lihat plotnya. Nah, di sini ada yang keluar, ada yang sangat jauh. Ini menandakan adanya heterokedastisitas. Lalu kita lanjutkan analisis arch-nya menggunakan package. Masuk ke Garch. Nih fgarch kita centang. Fgarch-nya kita cari Garch fit. Garch fit nih. Kita klik Garch fit-nya. Lalu kita bisa masukkan sebelah sini. Garch 10 sama dengan Garch fit arma. Di sini kita memakai arma karena nilai dari variabel sebelumnya di situ sudah mengandung difference gitu, sudah mengandung first difference, jadi tidak perlu dimasukkan lagi jadinya arma 0,1 dan Garch kita memakai yang sederhana jadi 1,0. Di sini kita run aja langsung, lalu kita summary, kita lihat hasilnya. Di sini hasilnya sudah terlihat. Ini terlihat LM testnya, arch testnya 65,62 dan 2,086. Dan nilai AIC dan BIC-nya 12,3 sekian. Nah, di sini juga ada MUMA-nya. Setelah itu kita bisa mencari pemodelan yang lain. Pemodelan yang lain kita copy aja nih di sini. Tapi kita ubah variabelnya di sini Garch-nya jadi 1,1 penamaannya, dan di sini penambahan variabel dari Garch-nya jadi 1,1. Di sini masih tetap summary-nya menjadi 1,1. Ini kita run aja sekali-sekali. Nah, lalu kita summary. Ini akan muncul nilai AIC, BIC, dan LM yang baru. Nah, di sini kita bisa melihat nilai LM arch test-nya ini lebih besar. Nah, di sini kita mencari nilai LM test-nya itu yang lebih besar. Gitu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kita akan memilih Garch 1,1. Lalu, kita bisa membuat plot dari simpangan baku yang ingin kita cari ini. Tadi kan kita pilih Garch 1,1 ya. Nah, di sini untuk membuat plot simpangan bakunya, kita ngetik ini, lalu kita langsung run aja. Nah, di sini kan hasilnya masih berbentuk angka-angka sekian banyak ya. Kita akan membuat angka-angka ini menjadi plot gitu. Nah, perlu diketahui juga bentuk plot ini, first difference-nya tidak dimulai dari 1 Januari 2020, tapi kita mulai dari 2 Januari 2020, karena tadi kan sudah dikurangi dari satu baris ya, yaitu di hari yang pertama. Nah, ini caranya gimana? Di sini sudah dimasukkan dates 2-nya, dimulai dari 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Di sini kita
run aja satu-satu. Ini standar defisiasinya atau simpangan bakunya. Lalu terakhir kita bisa melihat plotnya. Di sini plotnya akan terlihat. Tadi kan angka-angka nih, angka-angkanya di sini sudah tergrafikan di sebelah sini. Simpangan baku. Setelah itu kita akan memforecast dari simpangan baku ini. Observasinya kan di dalam sampel ya. Nah itu kita akan memforecast nih. Caranya kita masuk package lagi. Tetap di fguards, kita cari yang predict method. Kita cari huruf P, di mana huruf P predict. Predict method nih yang tengah aja. Lalu kita bisa memasukkan ini predictnya. Kita akan memforecast atau mempredik di sini guard 11 variabel yang tadi. NH-nya kita mau 5 hari ke depan. Untuk harinya di sini jumlah amatannya ada 366. Sini kita run aja. Nah, sini muncul. Sini muncul nilai forecast-nya. Nah, di sini juga min forecast-nya sudah muncul dan standar defisiasinya, tapi kita bisa lihat di hari ke-2 sampai ke-5 prediksinya itu nilainya konstan. Jadi, ini tuh masih belum benar ya. Jadi, kita antisipasi dengan forecasting-nya ini untuk satu periode ke depan. Nah, nilainya nanti dimasukkan satu-satu. Jadi, kita harus memprediksi nilainya itu satu per satu gitu. Nah, caranya ini aku udah buat. Jadi, masukin aja nih adminnya. Ini masuk dari sini 15, masukin. Standar defisiasinya di sini, masukin. Dan kita buat variabelnya menjadi dates 3. Date-nya kita mulai di 1 Januari 2021. Karena kan tadi terakhir di 31 Desember ya. Jadi, mulainya lagi di 1 Januari di sini. Dan ini juga dates-nya dates 3. Nah, di sini kita bisa run semuanya nih. Kita run dulu yang ini. Setelah itu, untuk menggabungkan barisnya nanti ada sebuah baris. Jadi kita perlu memasukkan lagi nih the course menggunakan kata kunci nih rbin. Nah, ini kita run aja. Sama satu lagi standar defisiasinya kita run. Nah, lalu kita bisa di sini masukkan untuk memprediksi selanjutnya ya, di hari selanjutnya di tanggal 2. Jadi kita di sini masih tetap NA-nya kita masukin satu aja dan NX-nya atau data amatannya kita bertambah ya, jadi 367. Kita run aja. Maaf, jadi kita run dulu satu-satu sebelah sini, lalu di bawahnya di run lagi. Nah, sudah muncul. Jadi di sini nanti data amatannya bisa diprediksi lagi dengan memasukkan nilainya satu per satu. Jadi ini langkah yang bisa kita gunakan. Jadi nanti tinggal diganti satu-satu saja. Nah, di sini diganti satu-satu saja. Karena di sini cuacanya lagi hujan ya, takut tidak terdengar, jadi kita cukupkan saja amatan kita di hari pertama. Untuk hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima, langkah-langkahnya sama, tinggal memasukkan aja admin dan ini diubah saja, dates-nya juga ditambahin saja 4, 5, dan seterusnya, tanggalnya juga. Sekian pengaplikasian untuk Arts dan Guards di RStudio, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.